ada kau di sini. alah munafik lagi. Bikin malu kau dari kemarin kau ini. Alah bikin malu. Coba dikeluarkan seger-seger teman-teman. Jadi begitu Pak Pipo. Nggak usah dikeluarkan Bu tadi, nggak usah dikeluarkan. Jadi begini Pak Pipo. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya, saya keluarkan karena menyerang pribadi itu. Iya, gitu. Saya nggak suka kalau ada yang menyerang pribadi. Begitu Pak Pipo ya. Di sini dikatakan orang yang percaya kepada Yohanes terlepas dari apa yang dikatakan Yohanes. Artinya, Yohanes bicara A, dia percaya dulu kepada Yohanes. Maka dia percaya kepada A itu. Bagaimana mungkin orang itu percaya kepada A, sementara dia tidak percaya kepada Yohanes? Nah, terus begini, orang yang bawahi dulu. Betul. Jauh sebelum Yohanes baru bicara, ini sudah ada persoalan Yesus itu siapa? Pertanyaan orang banyak pun sudah ada. Iya. Oke? Lalu Yohanes mengutarakan Yesus itu dengan sebenarnya. Membawa ucapan Yohanes, maka dikatakan Yohanes, inilah anak domba Allah. Iya. Sewaktu Yesus dibaptis, lalu Yesus datang untuk dibaptis. Lalu Yohanes kata, membuka kasut sepatumu pun saya tidak layak. Iya, betul. Oke. Nah, Yohanes mengutarakan, memaparkan Yesus ini siapa. Iya, betul. Yang Pak Pipo itu bilang betul semua. Tapi, apakah orang itu percaya dengan apa yang diomongkan Yohanes, sementara orang itu tidak percaya sama Yohanes? Kalau begitu, yang saya sangkal tadi, jangan dikatakan Yohanes itu menjadi di dalam kebenarannya. Bukan. Kebenaran tentang Yesus, tetapi Yohanes mengucapkan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus. Jadi begini, kalau Pak Pipo menafsirkan di luar dari yang tertulis, ini kan sudah tertulis, kita kan bicarakan yang tertulis tadi. Betul, yang tertulis itu bukan secara letter-let semua, boro-bom-bom. Aduh, karena begini, kalau Pak Pipo jelaskan itu sudah kembali lagi kepada apa rupanya yang dibilang Yohanes. Maksud saya begini, jangan kita berdebat antara Kristen sama Kristen, itu tidak layak. Lah tadi Pak Pipo yang duluan mendebat omongan saya. Begini, Anda akan belajar, saya akan belajar. Karena di dalam Alkitab ini satu orang pun tidak pernah memahami. Kalau dikatakan Isa itu Nabi, kita terima. Tapi kalau Yesus katakan Nabi, Yohanes Pak, itu Nabi Yusuf, Pak. Kalau di dalam Islam itu. Yahya Pak, Yahya. Iya. Oh iya, salah. Bukan ada dibilang Yesus itu bukan Nabi. Pembahasannya bukan Yesus itu Nabi atau Tuhan. Bukan itu. Boleh diputar Pak Bob. Boleh diputar itu. Saya dengar tadi. Kalau itu dikatakan Nabi Yahya, terus bagaimana efek kamu? Mau minta maaf? Iya, tidak ada. Kalau konsekuen, kalau saya memang salah mendengar, saya bukan minta maaf. Kita putar ulang. Yang lain tolong diedel diam. Jangan. Ya, saya katakan Yohanes itu di dalam Islam adalah Nabi Yahya. Iya, itu. Yesus itu Anda katakan tadi apa? Wah, nggak ada. Nggak ada pembahasannya itu. Kok meloncat ke Ini Pak Yesus? Pipo. Putar aja Bang, biar ketahuan Bang. Putar. Nggak ada manfaatnya diputar itu. Ya lanjut, Mas Bob. Jadi begitu ya. Artinya apa? Yang tertulis di sini itu harus diiyakan. Karena kalau kita tidak iyakan, orang tidak akan percaya apa yang disampaikan Yohanes kalau orang itu tidak percaya kepada Yohanesnya sendiri. Sama seperti saya bilang begini sama Pak Pipo. Pak Pipo, Bang Hendy itu orangnya kurus tinggi. Pak Pipo tidak akan percaya dengan yang saya omongi karena Pak Pipo sendiri nggak percaya sama saya. Tapi kalau Pak Pipo mengenal saya orang yang dipercaya, Pak Pipo percaya sama saya, maka yang saya omongi akan Pak Pipo percayai. Kan begitu. Pernah Anda, baik. Jadi kita berdebat, saya pikir kurang relevan. Pernah Anda pelajari tentang Musa? Pernah. Jangan melebar. Sebentar Bang Andi. Saya mau tanya nih sama Pak Pujangga. Kalau yang tertulis ini, Teman-teman, saya tidak emosi ya, cuma bingung. Iya benar-benar. Ya kita santai aja, santai. Ini edukasi ya, Jadi begini. Jadi gini. Biar kita tanggapi dulu lah. Sebentar saya dulu Pak Pipo bertanya sama Pak Pujangga. Tadi kan Pak Pujangga bilang sebab yang tertulis ini dengan yang teks aslinya sama, kan begitu?
Begitu ya Pak Pujangga ya. Tadi kan Pak Pujangga mengatakan sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang salah gitu ya. Nah karena kedua-duanya sama, berarti kita pakai ini aja, nggak usah pakai yang teks aslinya. Iya, artinya adalah kalau dua-duanya benar, jangan salahkan Banyuma baca. Kemudian kalau dua-duanya Cara benar, menerjemahkannya, brother. ya, Bang Joni nah mengatakan berarti Yohanes itu adalah sang jalan kebenaran. Itu keliru. Yang betul adalah dia menunjukkan jalan kebenaran. Coba baca lagi, ayo. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Bukan. Hah? Menunjukkan Iya. jalan. Iya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Artinya, Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran. Salah apa enggak? Enggak salah, tapi yang Ya salah benar, ya udah. Kenapa dari tadi Anda protes? Sudah benar. Lanjut tapi Bang Banyuma. Juma mengatakan Yohanes adalah sang jalan kebenaran. Nggak, itu berbeda, Sudah brother. Banyuma disantai itu Banyuma. Monggo Banyuma lagi dah. Saya tidak ada mengatakan sang jalan keselamatan loh. Ya, saya hanya mengatakan bahwa saya katakan bahwa orang-orang pesundal pun itu terselamatkan karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Berarti untuk menjadi selamat, jadikan Yohanes itu sebagai jalan. Oh, bukan. Kan itu. Nah, ini di sini yang keliru. Menganggap Yohanes sebagai jalan itu yang bukan, brother. Loh, kenapa pula keliru? Apanya yang keliru di situ? Begini, Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Di dalam Injil itu mengatakan Yohanes itu adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Iya, Jalan nggak masalah di situ, nggak masalah. Nah, kenapa kemudian saya katakan artinya sang Mesias itu adalah jalan kebenaran itu. Jadi Yohanes itu hanya menunjukkan ini loh jalan kebenaran. Berarti nggak masuk surga nih orang ini. Brother. Oke? Nggak masuk. Jadi dia hanya menunjukkan itu loh. Yesus itu sang kebenaran, begitu saja. Itu konsepnya. Berarti orang ini nggak masuk surga karena dia hanya percaya pada Yohanes. permisi. faktanya pesundal-pesundal itu masuk surga? Lah iya masuk surga gitu Dia kok. percaya kepada sang kebenaran. Enggak, jalan kebenaran yang diikuti. Percaya kepada Yohanes, jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Contohnya begini bahasa sederhananya nih ya. Saya Yohanes nih. Hei pesundal, ini jalan kebenaran, lu ikuti supaya lu masuk surga. Nah, pesundal ini mengikuti jalan kebenaran itu yang ditunjukkan oleh Yohanes. Masuk surga dia, Bang. Masuk. Gampang ini bahasanya. Kenapa sih Anda mempersulit keadaan gitu loh? Permisi. Itu Om Bob ngomong loh, Om Bob. Coba Om Bob, bener nggak kata-kata saya, Om Bob? Sebentar. Om Bob, bener nggak Om Bob? Julfikar, udah bisa Sebentar, diam dulu Om Bob. Saya tanya, Om Bob, bener nggak kata-kata saya, Om Bob? Mempersulit keadaan. Bener nggak Om Bob? Jadi gini, sebenarnya Ya, silakan. kenapa sulit untuk diartikan ya? Yang dimaksud di ayat ini jalan kebenaran itu siapa? Yesus. Itu ya. Siapa di sini? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Siapa jalan kebenaran yang dikatakan di dalam ayat ini? Yohanes. Yesus, bukan Yohanes jalan kebenaran, Yohanes. bukan. Kalau dari ayat ini Yohanes. Bukan Yohanes, Yesus. Enggak, saya tanya sama Pak Pujangga dulu. Dia mempersiapkan, Yohanes mempersiapkan Iya jalan Pak Pipo, betul. Nanti masuk ke ayatnya lagi, nanti Pak Pipo bingung loh ayat selanjutnya. Bukan, nggak bingung. Kapan saya bingung? Nggak pernah bingung. Ada yang bingung. Woi, Saya hanya, walaupun saya bukan dari Kristen ya, tapi saya mau menceritakan tentang Bapak dari mana Pak Pujangga kalau bukan Kristen? ya dari tengah-tengah lah. Tengah-tengah mana ini? Netral gitu. Dari story teman-teman. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Baik Kita ya. teman. Sebentar, saya lanjutkan dulu Pak Pujangga ya. baik. Saya dulu lah. Saya dari tadi saya nunggu ini. Enggak, sebentar. Saya bersedikit ini udah. Atau Pak Pipo, saya selesaikan dulu biar clear ini ayatnya ya. Bang Bob dulu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Kan begitu ya? Siapa sih jalan kebenaran yang dimaksud di dalam ayat ini? Itu sudah masuk hermeneutik. Maksudnya jangan pakai bahasa luar, Pak. Saya bahasa Batak aja masih kaku-kaku ini. Jangan pakai bahasa luar. Hermeneutik itu artinya menerjemahkan ayat dengan ayat.
Itu hermeneutik. Jadi siapakah jalan kebenaran itu? Ya sudah harus dijawab dengan ayat, yaitu Yohanan 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, berarti akulah jalan kebenaran dan hidup. Seandainya ayat ini, sebentar. Dalam bahasa Ibraninya adalah Iya, ya usah Ibrani, dengerin dulu aja. Sebentar dulu. Harusnya sebab Yohanes, jangan katakan seharusnya. Anda itu bukan. selalu itu memaksakan. Bukan memaksakan. Saya mengikuti pendapat kalian. Saya akan mendapat. Sebentar Pak Biko, sabar Pak Biko. Bukan, Anda katakan seharusnya. Loh, iya, saya kan dibantah mengikuti. orang berpendapat, hak Pak Bob berpendapat, menjawab. Karena lebih pandai Anda itu daripada yang Ya udah, silakan dulu, Yang Bob. jelas itu tidak ada memaksakan, meskipun dipaksakan bagaimana pikiran manusia tidak bisa dipaksakan. Gitu loh, Itu jangan punya premis sendiri orang itu. begini. tadi saya sebenarnya sama Bang Cuma loh. Iya, maksud saya begini ya. Korelasinya ke pembahasan antara Bang Zuma dengan Bang Pujangga tadi ya. Sebab Yohanes kita ikutin deh, kita ikutin. Yang ditunjuk itu adalah Yesus ya. Betul. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Tuhan. Ya, Karena betul. Yesus itu adalah Tuhan. Harusnya Tuhan dong tertulis, bukan jalan kebenaran. Kenapa jalan kebenaran? Kenapa nanggung? Yang memutuskan itu Anda harus Tuhan ditertulis, dari mana Anda mengatakan itu? Loh, tapi kan konteksnya tadi kan konteksnya supaya sesuai dengan pikiran Anda begitu. Bukan sesuai dengan pikiran saya. Saya ngikuti pikiran kalian. Karena Yohanes sudah mengatakan ini anak domba Allah. Brother, begini. Dengar ya, kalau Pak Pipo anak domba Allah, oke, kita buka ayatnya ya. Yohanes mengatakan betul. Oke. Enggak. Saya selesaikan kita tentang Mesias. Sebentar, Ya, Bang di Hendi. sini. Bang Hendi. Bang Hendi. Ya, silakan diam dulu, Bang Bob. Silakan Bang Bob. Bang Hendi, coba bukain Matius 3 ayat 17. Matius 3 17 Mas Ian. Matius 3 ayat 17. Mas Ian. 3 17. 3 17. 3. Iya. Oke. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada suara dari surga bilang, inilah Tuhan. Ini pengakuan Yohanes loh. Ini pengakuan Yohanes. Ayat sebelumnya, coy. Ayat sebelumnya apa di situ? Ini lalu Yohanes sampai ayat 3 dibaca. Buset, satu perikop. Jadi begini, apa yang dituliskan di ayat ini itu Yohanes mendengar suara dari surga. Kok malah mau ditolerir? Anda Kristen dari mana Anda? Saya tanya Anda dulu. Loh, Kristen Protestan. Ini Alkitab saya, ini yang saya baca ini. Bro, tunggu. Ini saya tentang Mesia. Mesia tidak ada hubungannya tentang keilahian Yesus dulu ya. Saya bila selesaikan sama Bang Juma dulu. Oh ya udah, kalau memang, tapi saya sudah tunjuk ayatnya ya. Gitu. Oke, baik. Silakan. Itu kan pembahasan berikutnya. Bang Andi. Iya. Sebentar, Bang Juma Bisa sebentar. tunjukkan. Ini Pak Bujangga ini ngomong, tapi tolong tunjukkan agamanya apa. Jadi jangan kesana kesini, monggo Bang. Benar, setuju. Jadi kita punya apa? Jangga, ini Bang Iya. Pujangga ini permalim ini sama kayak saya ini permalim. Ya, kita bersaudara. Jadi gini ya, di sini diskusi antar agama. Kalau orang netral itu berarti kan repot kita itu membuat. Bro, Jol, saya dulu lah. Iya, sebentar. Saya mau edukasi dengan Pujangga. Jadi Pujangga kalau bawa ke sini, tetapkan keimanan kamu. Mau ke Islam, mau Kristen, Yahudi atau apa. Begini. Tapi kalau di sini ada yang mengatakan netral, kami nggak menerima orang netral di sini. Maaf, kamu tidak ada hak bicara untuk di sini. Silakan Mas Vivo dengan Mas Bob, monggo. Saya dari Torah. Jadi saya hanya mengatakan bahwa dia praktisi Yahudi. Oke? Praktisi atau mesianik atau apa, Bang? Sebentar, Bang. Jelas, Bang. Harus jelas. Jelaskan dulu. Bisa. Siapa Anda? Anda ini siapa sekarang? Tuh kan Pak Pipo dia akan bertanya siapa Pujangga. Ini Jawab Pak Pujangga. saya dari Torah. Tapi saya mengerti bahwa Oke, Bro. Anda paham Torah? Saya ingin win-win. Ya, Anda paham Torah? Halo, Anda paham Torah? Ada apa itu? Bukan. Anda dari Torah. Anda tentang Torah. Saya tantang Anda tentang Torah. Oh, ada. Selesai. Ayo, silakan Pak Pujangga. Anda ditantang Torah. Siap nggak? Kalau memang betul dari Torah.
Ya, Bagaimana Torah? apa yang mau ditantang? Nah, Iya. menurut Kalau Anda saya Torah itu apa? Pengajaran. Baik. Nama Israel menjadi Jakob. Umur berapa Jakob menjadi nama Israel? itu mah bukan Torah yang dibahas, itu mah isinya. Sudah. Itu Torah, di dalam Torah itu bro. Di dalam Bang Hendy, iya biarin. Oke, siap Pak Bimo, gas terus. Sudah. Saya gas Anda. fokuskan Siap Pak Bimo, gas. saya Saya gas fokuskan Anda. kepada Jangan lari-lari Anda. Itu Torah. Iya, jangan lari dulu. Itu Jangan lari. Anda tadi katakan Anda dari Kalau Torah. Anda katakan Torah, Israel, dari mana Anda tahu? Maka saya tanya, kalau Anda tanya kepada saya, tanpa pikir saya bisa menerangkan itu. Oke, Umur sekarang berapa Jakob menjadi nama Israel yang dia bergulat di tepi danau Sungai Jebol? Ajar Pak Vivo, ajar. saya balik bertanya, apa arti Israel? Nanti Anda tanya. Jawab dulu. Udahlah, saya gini, Anda Umur berapa Jakob menjadi nama Israel? Hei, ini sudah keluar konteks ini. bukan. Tapi ada Torah. Itu di dalam Torah tidak? Woi. Itu di dalam Torah tidak? Ya itu dalam Torah, itu ketika Admin Kalau Anbit, di dalam tolong Torah, tunjukkan kita- Amsal 8 dong ayat 35. Oke, Bang Pipo, nanti habis ini Bang Pipo dan Bang Pujangga ya, biar silakan admin diminta. Enggak, gini Bang Hen. Pak Pipo kan dia minta pertanggungjawaban dari pengakuan Pak Pujangga dari Torah. Nah, Pak Pipo ya pengen pembuktian dong kalau Buktikan dulu kamu. Baik, gitu loh. baik, teman-teman semua, kita selesaikan antara Pak Pujangga Kalau Anda dengan tanya kepada Ibu. saya umur berapa, Silakan. tanpa pikir saya bisa menerangkan kepada Silakan. Anda. Ya, habis ini. tunggu, Baik, kita silakan. selesaikan dulu dengan Bang Juma ya. Kita selesaikan dulu dengan Bang Juma. Iya. Biar kita tahu konsepnya tentang Mesia. Amsal berapa, Bang? Amsal 8 nomor 35. Pak Pipo ngopi dulu Pak. Ya, sabar yang lain ya, sabar. Anda dia mengatakan Torah, memahami Torah. Sabar Pak Pipo, orang sabar itu. Sabar Pak Pipo, sabar. Kalau tanya saya berapa umur Jakob, saya Pak Pipo sabar. Orang sabar itu banyak rezekinya. Silakan Bang Juma. Iya. Oke. Di sini jelas diterangkan bahwa karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Berarti Salomo juga adalah jalan keselamatan dan hidup. Bukan cuma Yesus. Itu kan beda, brother. Itu kan tentang hikmat. Ya iya, yang mengatakan ini kan Amsal kan? Bukan. Berarti yang mengatakan itu siapa? Salomo kan? Nah, sementara yang Anda uraikan tentang Yesus dan keselamatan itu akulah jalan dan keselamatan itu adalah orang yang kemudian disebut namanya Yohanes. Kalau Amsal ini ucapan Salomo langsung. Begini, Kalau di kitab brother. Anda kan diterangkan, berkatalah Yesus, lalu Yesus berkata. Berarti bukan ucapan Yesus langsung, tapi ucapan orang kedua. Kalau ini ucapan Salomo langsung. Ini sebagai contoh begini, brother. Di dalam Torah atau di dalam hadap-hadap atau dibrot asrah dibrot atau 10 perintah itu dikatakan begini di dalam yang kelima, hal yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu seperti itu, brother. Jadi karena siapa yang mendapatkan aku, siapa yang mendapatkan nasihat, hikmat, dia mendapatkan hidup. Artinya apa? Nah, Dia apa bedanya? Apa bedanya dengan ucapan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu? Hidup kekal itu adalah mereka. Makanya Juma, otak kau itu kotoran semua. Pertanyaan kau tadi udah aku pertanyakan di rumah bom Juma. nggak boleh menyerang manusia. Udah, sakit aja ini. Iya, Yang saya juga sopan lah masa kaget. diskusi begitu sih, waduh. Aja tuh, nggak ada manfaatnya Mas Bob. Jadi ngaco aja itu sih. Iya, saya kaget juga tadi. Silakan lanjut. Ya, hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan di situ konsepnya adalah Mesia. Iya, betul. Terus emang ada konsep lain yang diajarkan Yesus tentang dirinya selain manusia? Tadi Anda sudah mengatakan Yesus datang memperkenalkan dirinya dengan segala macam mujizat yang dilakukan untuk mengatakan dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Saya katakan kepada sahabat saya, Yohanes 4 nomor 34, Yohanes 6 nomor 28, Yohanes 8 44, Yohanes 5 51 sampai 53. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu poinnya. Iya, tapi harus prinsipnya harus win-win. Win-win, tahu win-win ya? Menang ya. Tidak boleh mengabaikan loss sama yang satu win, yang satu loss. Tidak boleh silakan. Nah, silakan. Harus win-win. Ketika Yesus berkata bahwa aku adalah ben Adam, aku adalah putra Adam atau putra manusia. Ya. Lalu dia katakan yang lain, ada loh brother yang dikatakan aku dan Bapak itu satu. Tapi bahasa itu nggak lengkap sebenarnya terjemahannya. Yang lengkapnya begini, bahasa aslinya. Ani v'ha'ab ekat hu anaknu. Aku dan Bapa satu, itulah kami. Nah, terus? Nah, itu satunya di mana? Satunya di mana? Apanya? Satunya antara Bapak jadi dengan ketika dia melihat dengan Ani itu satunya di mana? Ani v'ha'ab aku dan sang Bapa adalah satu. Satu. Itulah nah, satunya kami. Yang mana? Apanya yang satu? Jasadnya kah? Ajarannya kah? Atau apanya yang satu? Ya, kalau secara yang saya pahami dari konsep kalimat Injil ya, dia satu personalnya. Wow. Oh, tunggu dulu. Berarti dia ini adalah yang menciptakan Maria. Iya. Wow. Lalu kemudian Maria juga melahirkan dia. Iya. Wow. Berarti yang melahirkan yang nete itu adalah pencipta alam semesta. Nah, itu jadi begini konsepnya. Perhatikan. Ini konsep saya membagikan konsep yang tertulis di dalam Injil ya, boleh ya? Beda dengan. Dijawab dulu yang nete itu yang mana? Yang mencipta alam semesta juga yang nete itu dulu dijawab. Loh iya, saya sudah jawab ya. Iya, bagaimana yang nete itu yang menciptakan alam semesta juga gitu loh. Jangan ragu-ragu jawabnya, Bang. Udah lanjutlah. Jangan ragu-ragu kalau menjawab. Jadi ini saya membagikan konsep dalam kitab Injil 4 itu ya, 4 Basorah. Kalau dalam Ibrani disebut Basorah. Di dalam Basorah ini, 4 Basorah ini dia menerangkan bahwa Sang Mesias itu harus dari Yehuda, tetapi sekali